الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية الإسلام تحية مباركة تحية أهل الجنان وتحية فيها السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa dan puji syukur kita atas kehendak Allah SWT yang mana telah memberi kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Namun nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling sempurna ialah nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Yang mana ketiga kenikmatan tersebut jika Allah tidak berikan kita pada malam hari ini, maka niscaya kita tidak akan dapat duduk untuk melangkahkan kaki kita dari asrama untuk duduk di lapangan ini, yang mana diberikan Allah pahala yang sangat berganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita, yakni seorang proklamator baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman iblis hingga zamannya bis, dari zamannya onta hingga zaman mobil Toyota. Masya Allah, berkat perjuangan beliaulah agama Islam pada saat ini, bahkan pada detik ini semakin hari semakin luas lebar, semakin hari semakin meluas lebar. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya ta'zimi ialah Murid Ma'had Al-Adabi Kiai Haji Armadi bin Abu Qadir beserta keluarganya. Mari kita bersama-sama mendoakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, dilimpahkan segala rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita menjadi santriwan santriwati mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya agungi Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Diri saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan para malaikat setiap hari berzikir kepada Allah, sedangkan para malaikat tidak pernah berbuat dosa, sedangkan para malaikat taat kepada Allah? Bagaimana para malaikat tidak mulia?" Ada lagi yang mulia ya Rasulullah, "Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia?" Ada lagi yang mulia ya Rasulullah, kata sahabat, apakah kami ya Rasul? "Bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku duduk di tengah-tengah kalian, sedangkan kalian berada bersamaku, sedangkan kalian melihat wajahku, sedangkan kalian mendengarkan langsung kata-kataku, sedangkan kalian duduk bersamaku, sedangkan kalian berdakwah bersamaku, bahkan kalian makan dan minum bersamaku. Bagaimana kalian tidak mulia wahai saudara-saudara?" Ada lagi yang mulia ya Rasulullah, "Hanya Allah dan engkaulah yang lebih tahu ya Rasul." Pada saat itu, pada hari itu, Rasulullah SAW menundukkan kepalanya, Nabi Muhammad menundukkan kepala sambil menangis. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata sehingga membasahi wajahnya sampai ke janggutnya. Kemudian beliau berkata, "Golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang mulia ini, mereka adalah golongan-golongan yang kucintai, mereka adalah golongan-golongan yang kusayangi, mereka yang ada yang nanti di akhir zaman." Siapa mereka? Siapa dia? Kita umat Nabi Muhammad SAW.
Kita dicintai oleh Rasulullah, kita dirindui oleh Rasulullah. Tuba liman lam yara, tuba liman yarani wa amanabi. Wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, kemudian orang melihatku, kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, bagi orang-orang yang tidak mendengarkan langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani, beliau pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Beliau memandang ribuan manusia, ribuan golongan yang ada di belakang Nabi Muhammad. Kemudian Al-Habib bertanya, "Wahai Rasulullah, ribuan manusia ini, ribuan golongan ini siapa ya Rasul?" Kemudian Rasulullah berkata, "Ribuan manusia, ribuan golongan yang ada di belakangku ini ialah umat Islam yang ada di Indonesia." Kenapa? Karena setiap kampung-kampung, setiap RT, RW, setiap desa, setiap langgar, setiap pesantren, kalau sudah bulan Maulid, kalau sudah bulan kelahiranku, maka mereka mengadakan bulan kelahiran nabiku dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 188, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Wahai umat manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian rasulun, dari utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, mereka Sallallahu Nabi Muhammad, sebelum kalian susah, beliau lebih dahulu susah. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Sebelum kalian menangis, beliau lebih dahulu menangis. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Lupakah kalian dengan pengorbanan Nabi Muhammad, yang mana beliau ini seorang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelahnya? Lupakah kalian yang mana wajah beliau pernah dilempari dengan kotoran? Lupakah kalian darah suci beliau pernah jatuh ke tanah kota Taif? Pada saat Rasulullah berada di tanah kota Taif, Rasulullah dilempari batu, dahi beliau terkena, lalu dahi beliau mengeluarkan air, mengeluarkan darah. Saat menetes, beliau tampung darah tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darah sucimu ini?" Rasulullah berkata, "Andaikan darah suciku ini jatuh di atas tanah kota Taif, maka bumi di kota Taif ini akan tenggelamkan, maka penduduk kota Taif ini akan tenggelamkan pulau ini." Disebutkan dalam cerita seorang anak kecil, dia ini sangat mencintai Rasulullah. Saat hidupnya dididik oleh kedua orang tua yang mencintai Rasulullah. Pada zamannya Syekh Adi-Ma'i, Al-Imam Syekh Adi-Ma'i, tahu kalian siapa Al-Imam Syekh Adi-Ma'i? Yaitu pengarang kitab Maulid Adi-Ma'i. Pada zaman Syekh Adi-Ma'i ini ingin pergi ziarah ke makamnya Rasulullah bersama rombongannya. Anak kecil ini ingin ikut kepada Al-Imam Syekh ini. "Wahai Syekh, bolehkah aku ikut bersamamu?" Lalu Syekh ini menjawab, "Wahai anak kecil, sesungguhnya engkau tidak boleh ikut bersamaku, sedangkan engkau belum dapat izin kepada orang tuamu, sedangkan engkau anak kecil dan kami adalah orang-orang dewasa. Sedangkan perjalanan makam Nabi bermakan berwaktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Engkau tidak akan sanggup wahai anak kecil." Pada saat itu Al-Imam Syekh berangkat bersama rombongannya. Tanpa tidak sadar, anak kecil ini ikut bergantung di bawah kereta kudanya Al-Imam Syekh. Pas sampai di kota Madinah, anak kecil ini berkejar, kemudian tersandung kakinya. Lalu anak kecil ini mengambil segenggam pasir,
Lalu diusapkan wajahnya. Kemudian anak kecil ini meninggal. Lalu anak kecil ini dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad. Setiap tahunnya makam anak kecil ini berpindah, tergeser di samping Nabi Muhammad. Saking anehnya ketika Al-Imam Syekh berziarah ke makam Nabi Muhammad, makam anak kecil ini pada saat ini berada di samping Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum saya menutup tausiah singkat saya, mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena saking kecintaan kita, kita akan buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kesayangan kita kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo semuanya biar semangat. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Cukup sekian dari tausiah singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami